Faceplate-nya unik dan tonalnya mainstream. Ini dia KB Ear Faker. Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Lopins Audio. Oke, di video ini saya mau bahas satu IM dari KB Ear yang memang sudah ada lama di saya, tapi saya baru punya kesempatan untuk mengulasnya. Tapi sebelumnya makasih banyak nih buat keephifi.com yang udah kirim sampel reviewnya. Dan mohon maaf videonya baru tayang saat ini. Oke, di video ini saya akan singkat saja dan langsung ke kualitas audionya, tapi saya akan bahas sedikit. Untuk boxnya seperti ini. Dan di dalamnya juga sangat simpel, seperti kebanyakan IM-nya KZ CCA yang cuman ada 2 atau 1 pasang driver, 1 kabel, dan 1 set ear tips. Nah, untuk build quality IM ini cukup solid dengan kombinasi metal dan resin. Untuk faceplate-nya menurut saya ini ganteng dan agak-agak mirip kulit. Kemudian untuk kualitas kabelnya ya standar aja ya, seperti kebanyakan IM di kelas ini. Dan di sini memang agak sedikit kaku. Intinya kualitas kabel ini sekelas lah dengan kabel bawaan KZ, cuman di sini agak lebih kaku lagi. Nah, untuk fittingnya juga nyaman, tidak ada masalah di telinga saya, dan housingnya memang ukurannya mirip-mirip dengan kebanyakan IM. Jadi saya tes untuk dipakai lama, ini masih nyaman-nyaman aja. Nah, selain itu IM ini juga mudah di drive. Jadi kalau colok ke handphone langsung juga oke-oke aja. Oke, masuk ke kualitas audionya. Secara tonal IM ini mainstream, lebih condong ke klasik P-shape. Tapi untuk timbrenya cukup natural. Nah, bassnya ini ngeboost di bagian sub bass maupun mid bassnya. Jadi kuantitasnya gede, deep atau dalam, tapi sekaligus cukup boomy dan agak masuk ke bagian mid. Kemudian speednya agak sedikit lambat dan punya decay yang cukup panjang atau buntut yang cukup panjang. Overall bassnya ini masuk ke kategori bass head, tapi secara kualitas memang agak kurang diimbangi. Oke, masuk ke bagian mid. Nah, untuk mid dan vokalnya di sini agak sedikit mundur, tapi vokalnya masih terbilang cukup tebal, cukup natural, tapi ada sedikit sibilan. Tapi sibilannya ini masih tahap wajar, bukan yang sampai ganggu banget. Nah, treble-nya di sini tergolong smooth dengan detail yang masih cukup baik. Dan ekstensinya juga gak sampai roll off. Tapi sayangnya picky atau peak di area 8K-nya berasa tajam. Jadi kesannya punya treble yang agresif, padahal tidak. Nah, ngomongin teknikalitasnya juga terbilang biasa aja. Soundstage-nya memang cukup luas dan depth-nya juga cukup berasa di IM ini. Tapi untuk resolusi, imaging, dan separasinya menurut saya agak kurang dibanding pesaingnya di kelas ini. Nah, untuk perbandingan teman-teman bisa tanyakan di kolom komen ya. Oke, jadi kesimpulannya simple aja buat KB Ear Faker ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan tuningan klasik P-shape atau tonal yang P-shape ala dulu-dulu, ini kemungkinan cocok buat teman-teman. Atau yang suka dengan musik mainstream seperti EDM, bahkan sekarang di Indonesia yang lagi hot-hotnya yaitu dangdutan, ini bisa cocok. Kelemahannya yang paling terasa di IM ini adalah Vicky di area 8K yang cukup mengganggu. Selain itu IM ini lumayan oke lah, walaupun secara tonal memang saya tidak suka. Tapi buat teman-teman bass head mungkin saja ini cocok. Oke, makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.